Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan soal TPS UTBK SNBT di subtes pengetahuan kuantitatif. Jadi, saya harapkan teman-teman kuasai jenis-jenis soal ini ya supaya kalian dapat skor semaksimal mungkin di UTBK SNBT tahun ini. Karena ini adalah soal yang familiar ya, soal yang sering keluar di UTBK SNBT ya. Oh ya teman-teman, kita masih buka bimbel UTBK SNBT ya terutama kelas FR UTBK SNBT di bimbel PF ya. Jadi kelas saver ini adalah kelas untuk membahas soal nanti yang sudah keluar di hari itu dan malamnya kita jawab ya. Jadi buruan daftar dari sekarang ya sebelum kotanya habis ya. Untuk biayanya itu kalian sesuaikan dengan kelas yang kalian pilih ya. Kotanya itu pasti sangat terbatas sekali apalagi kelas saver ini ya. Untuk pendaftarannya kalian WhatsApp aja nomor ini atau kalian boleh klik link deskripsi di video ini. Oke, kita langsung lanjut di pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah matriks ya. Jika matriks A ini nilainya elemen-elemennya, maka jumlah dari semua elemen matriks A pangkat 2025. Nah, teman-teman, kalau kalian kerjakan ini secara manual, itu kan kalian tinggal kalikan aja semuanya nilai A-nya itu ya sampai berapa kali gitu, sampai 2025. Ini aja masih 3 kali. Nah, jadi nggak kebayang ya kalau kalian ketemu dengan tipe soal kayak gini, ya kalian bakalan keteteran waktu kalau kalian kerjakan secara manual. Nah, kalian ingat aja cara cep dari Kak Franz itu sebenarnya simpel aja. Kalau misalnya ditanya itu adalah A pangkat 2025, jadi sebenarnya diagonalnya ini nggak berubah, yang berubah itu adalah di sini. Nah, berapa yang berubah yaitu sesuai dengan pangkatnya di sini. Ini kan 2025. Kalian ganti aja ini jadi 2025. Jadi A pangkat 2025 itu nilai matriksnya elemen-elemennya itu adalah 1 terus 2025 terus 0 terus 0 terus 1 terus 0 terus 0 terus berapa teman-teman? 0 ya, terus 1. Nah, kalau ditanya itu adalah elemen, ya kalian tinggal jumlahkan semuanya. 1 ditambah dengan 2025 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 dan seterusnya. Ya kalian jumlahkan aja. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya itu adalah berapa? 2025 tambah 1, 2026, 2007, 2028. Jadi jawabannya adalah 2028. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Jadi kalian ingat aja trik carcep dari Kak Frans kalau kalian ketemu dengan tipe soal kayak gini. Oke, kalau gitu kita coba soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, bentuk dari X kurang 5 dibagi dengan X kurang 4 lebih kecil sama dengan 2 adalah, nah, jadi sebenarnya cara cepatnya ada juga ya. Cara cepatnya kita tinggal lihat opsi jawabannya ada di bawah 4 ya. Nih batas sebelah kanannya ini ada di bawah 4 dan di atas 4. Nah, coba kita misalin yang ini aja deh di atas 4. Berarti kalau di atas 4 kita ambil 5 gitu. Berarti kalian ganti aja X-nya 5 kan. 5 dikurang dengan 5 berapa? 0 ya. Nah, berarti 0 dibagi dengan 5 kurang 4 berapa? Negatif 1 ya. Berarti 0 dibagi dengan 1 ya dia otomatis lebih kecil dari 2 ya. Karena 0 bagi 1 ya 0 ya. Jadi nilainya ini pasti benar ya. Berarti yang ini bisa kita salahkan karena dia lebih kecil ya. Dan satu lagi ya. Nilai X-nya di sini, teman-teman, dia jangan sama dengan 4 ya, karena nanti dia bakalan 0. Karena nanti sesuatu bilangan dibagi dengan 0 itu tak terdefinisi. Ya, jadi ini kan nggak pakai sama dengan harusnya ya. Jadi itu salah dan ini juga salah ya. Jadi kita tersisa jawabannya itu adalah C dan D. Nah, setelah itu kita uji yang ini. Apakah dia sama dengan 3 atau lebih kecil dari negatif 3 gitu. Nah, kita uji. Coba yang ini kan ada sama dengannya ya. Kita coba 3 ya. X-nya kita uji sama dengan 3. Berarti 3 dikurang dengan 2. Berarti sama dengan berapa? Berarti negatif 2 dibagi dengan 3 dikurang dengan 4. Ya, berarti berapa? Negatif 1 lebih kecil sama dengan 2. Berarti negatif 2 bagi negatif 1 berarti sama dengan positif 2 ya. Positif 2 lebih kecil sama dengan 2, betul enggak? Betul. Nah, jadi ini sudah betul jawabannya. Jadi jawabannya yang opsi C. Ya, jadi yang ini salah ya. Nah, gimana Kak Franz cara manualnya? Cara manualnya kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini sebenarnya simpel aja, tapi jangan kalian kali silang ya.
Ini jangan kalian kali silang, nanti bakalan salah ya. Jadi kalian tinggal pindahkan aja duanya ke ruas kiri. Berarti X dikurang dengan 5 per X dikurang dengan 4 dikurang dengan 2. Karena kan kalau pindah posisi itu kan berubah tanda ya. Yang negatif jadi positif. Nah, lebih kecil dari 0. Nah, ini anggap aja per 1 ya. Karena kan 2 dibagi dengan 1 tetap bilangan itu sendiri. Nah, setelah itu kita kali silang nih gitu. Yang ini baru kalian kali silang. 1 dikali dengan ini tetap hasilnya itu tidak berubah. Terus negatif 2 kali X berarti negatif 2X ya. Negatif 2 kali negatif 4 berarti sama dengan positif 8. Oke? Nah, berarti eh, X kurang 4 kali 1 tetap itu ya. X dikurang dengan 4. Lebih kecil dari 0. Oke? Nah, setelah itu kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan, disederhanakan aja. Berarti X dikurang dengan 2X. 1X dikurang dengan 2X berarti negatif 1X ya. Nah, terus negatif 5 ditambah dengan 8 berarti sama dengan positif 3. Dibagi dengan X dikurang dengan 4 lebih kecil dari 0. Nah, berarti nilai X-nya di sini itu kan sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya. Dan nilai X-nya di sini itu adalah 4. Nah, sekarang kita uji ke garis bilangan. Ya, gimana cara menguji ke garis bilangan Kak Frans? Sebenarnya simpel aja. Kalian tinggal buat aja seperti ini. Ya, yang di atas itu boleh pakai sama dengan teman-teman. Yang di bawah itu nggak boleh pakai sama dengan karena yang bawah itu ada apanya ya? Ada dia nggak boleh sama dengan nol ya. Kenapa yang atas boleh sama dengan nol? Karena sesuai dengan tanda yang di sini. Ingat seperti yang tadi saya bilang, kalau penyebut itu nggak boleh sama dengan nol. Nanti suatu bilangan itu tak terdefinisi. Nah, setelah itu berarti nilai X kita itu kan ada 3 dan 4 ya. Berarti tiganya itu bulat penuh ya. Tiganya itu bulat penuh dan ada 4. 4 itu bulat kosong ya, karena dia nggak boleh sama dengan. Ya, nangkap ya sampai di sini ya. Nih kalau bisa diasumsikan ya seperti ini. Ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal uji aja. Di sini, sini, sama di sini. Ya. Coba yang ini kalian uji. Misalkan di sini ambil aja bilangan di atas 5, di atas 4. Kita ambil 5 aja. Ya. Berarti negatif 5 ditambah dengan 3 berarti sama dengan berapa? Negatif 2 ya. Terus 5 dikurang dengan 4 berarti 1. Nah, negatif 2 dibagi dengan 1 berarti hasilnya adalah negatif 1 ya. Artinya, di sini itu hasilnya itu adalah negatif ya. Nah, kalau udah di sini negatif, di sini bakalan positif. Kalian selang-seling aja. Nah, di sini juga negatif ya. Jadi dia kita selang-seling ya. Nah, setelah itu kalian lihat yang di soal yang dia minta itu adalah yang lebih kecil, berarti yang lebih kecil adalah yang negatif. Jadi yang ini ya sama yang ini. Jadi nilai X kita itu lebih besar dari 4. Nah, nggak ada sama dengannya karena dia bulat kosong. Nah, atau nilai X-nya itu lebih kecil tapi ada sama dengan ya. Nah, nah inilah jawaban kita. Jadi kalau kita lihat ya tetap jawabannya yang opsi C. Ya gimana teman-teman? Ya cukup paham ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, ini saya yakin jenis soal ini keluar ya. Himpunan penyelesaian dari yang ini. Ya. Jadi kan di sini sebenarnya sudah difaktorin bahwa di sini nilai X-nya itu adalah 1, di sini X-nya negatif 5, dan di sini X-nya itu negatif 8. Ya. Nah, setelah itu kita uji aja ke garis bilangan. Nah, enaknya untuk soal ini kan kita nggak usah cari lagi hasil-hasil faktornya, karena di sini udah ada hasil faktornya gitu. Nah, berarti kita tinggal uji aja ke garis bilangan, yang terkecil itu adalah negatif 8, ya. Semuanya nggak pakai sama dengan ya, karena di sini nggak ada sama dengannya. Berarti ini negatif 8, terus negatif 5, dan juga positif 1. Ya, ini kita terusin aja. Nah, sekarang kita uji aja, terserah mau uji kemana, teman-teman. Mau uji ini, atau ini, atau ini, atau ini, terserah. Jadi kita sebenarnya kalau udah dapat satu, dapat semua. Ya, sebenarnya coba kita uji yang sebelah sini aja dulu. Ya, coba kalian misalkan X-nya adalah 2. Berarti 2 dikurang dengan 1 itu kan positif ya. Nah, berarti positif, 2 tambah 5 juga positif, ini juga positif kan. Nah, positif kali positif, positif berarti hasilnya adalah positif. Oke? Nah, teman-teman, di sini kan ada pangkat 2 kan. Ya, bedanya sama soal yang tadi. Jadi kalau ada pangkat genap,
Kalau pangkat ganjil dia selang-seling. Tapi kalau dia pangkat genap, nah dia akan ngikut gitu ya. Jadi kalau di sini positif, dia bakalan positif juga di sini ya. Nah, setelah itu yang ini kan pangkatnya apa, teman-teman? Pangkatnya ganjil kan. Nah, berarti ini juga positif ya. Oke, nangkap ya teman-teman ya sampai di sini ya. Paham ya? Saya ulangin sekali lagi kalau dia pangkat genap, ya ini kan pangkat genap ya satunya ya. Jadi di sini positif, kalau udah dapat kalian uji, di sini juga pasti bakal positif. Nah, setelah itu kalau ganjil ya selang-seling. Kalau udah di sini positif, di sini negatif. Terus kalau udah di sini negatif, sini positif. Ya. Nah, yang diminta di soal itu adalah yang lebih besar. Nah, yang lebih besar itu yang mana gitu? Yang lebih besar adalah yang ini, yang positif, terus yang ini sampai ke sini, terus yang ini. Ya, jadi nilai dari X kita itu adalah X-nya kalau ke kiri berarti lebih kecil. Ya, X lebih kecil dari negatif 8 atau X-nya di antara negatif 5 ya sampai dengan 1 terus atau X-nya itu lebih besar dari 1. Nah, sesuai dengan yang ini. Jadi jawabannya adalah yang opsi E. Gimana? Udah cukup lebih paham lagi ya mengenai soal-soal pertidaksamaan. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Ya, coba kita lihat. Nah, untuk soal nomor 4 adalah sebuah bola itu dilempar ke atas sehingga posisi ketinggian dari tanah bisa dinyatakan dengan persamaan HT itu sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah dengan 25T, di mana HT ini adalah ketinggian dari bolanya dalam meter, dan T-nya adalah waktu dalam detik. Ya, bola akan menyentuh tanah dalam waktu berapa detik. Nah, jadi ini kan ada si persamaan ya. Ini kalau kita lihat ini kan ketinggian, atau bisa dibilang ini adalah parabolanya. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah belajar di persamaan kuadrat atau misalnya di fungsi kuadrat, ya. Jadi kalau misalnya ini kan berbicara AX kuadrat gitu. AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C kan. Nah, ketika nilai A-nya ini adalah lebih besar, ya, misalnya A lebih besar dari 0, berarti kurvanya itu kan dia terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya kecil dari 0, ya, berarti kurvanya itu kan gini, ya terbuka ke bawah, ya. Nah, kalau kita lihat ini nilai A-nya ini kan negatif ya. Nah, berarti itu kurvanya itu terbuka ke bawah. Kalau misalnya inilah kita ambil ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita asumsikan ini adalah lantainya atau dasarnya ya. Jadi kan ini bola ya. Nah, bola dilempar ke atas terus nanti ditanya itu adalah bola akan menyentuh tanah dalam berapa waktu detik. Artinya adalah ketika bola dilempar, nah di sini adalah ketika dia menyentuh tanah, ya berapa waktu yang diperlukan gitu. Nah, jadi pertanyaannya gini, kan HT ini kan itu adalah ketinggiannya. Berarti HT sama dengan minus 5 T kuadrat ditambah dengan 25 T kan. Nah, jadi kalau kita bilang misalnya waktunya atau T-nya itu adalah 1 detik gitu. Ya, kalau misalnya T-nya 1 detik, berarti ketinggiannya berapa? Kita kan tinggal substitusikan aja. Berarti 1 detik sama dengan negatif 5 kali 1 kuadrat ditambah dengan 25 kali 1 kan. Nah, berarti ini sama dengan negatif 5 tambah 25 sama dengan 20. Artinya, itu adalah ketika waktunya itu 1 detik, berarti ketinggiannya itu adalah 20 meter gitu. Nah, jadi pertanyaannya kan di sini. Jadi kan bola itu kan udah ke sini, terus ke sini ya. Nah, di pertanyaannya di sini, ketika bolanya di sini, berarti ketinggiannya berapa? Ketinggiannya kan 0. Nah, jadi kita hanya perlu cari T-nya di situ. Nah, berarti kalau HT-nya itu kita bilang adalah sama dengan 0, berarti T-nya itu berapa? Gitu. Nah, kalian tinggal substitusikan aja. HT itu kan ini ya. Berarti negatif 5 ya T kuadrat ditambah dengan 25T itu sama dengan 0. Coba kita keluarin berapa yang bisa kita keluarin? 5T ya. 5T buka kurung negatif T ditambah dengan berapa? 5 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau kalian kalikan ke dalam kan hasilnya ini kan. 5T kali negatif T berarti negatif 5T kuadrat. 5T kali 5 berarti sama dengan 25T.
Nah, berarti di sini T-nya adalah 0, dan di sini T-nya itu adalah berapa? Positif 5 ya. Nah, dari mana datangnya positif 5? Kalian ambil aja negatif T ditambah dengan 5 itu kan sama dengan 0 kan. Nah, T-nya pindahin ke sana aja. Berarti 5 sama dengan positif T. Jadi T-nya itu sama dengan 5. Nah, nggak mungkin kan dengan apa? Dengan waktu 0 kan untuk menyentuh ke sini ya, bolanya sampai sini. Jadi T-nya itu adalah 5 ya. Berarti sama dengan 5 detik. Ya, nangkap ya teman-teman ya sampai di sini ya. Nah, begitulah untuk cara kerja untuk soal nomor 4. Nah, kalau gitu coba kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Perhatikan kurva. Ya, kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 1 berikut ini. Ya, jumlah luas 3 persegi panjang di atas adalah. Nah, kalau kita lihat ini kan kurvanya terbuka ke atas ya, karena di sini X kuadrat positif ya nilai A-nya ya. Nah, ditanya itu adalah jumlah luas persegi ini ya, persegi panjang ini ya, berarti kalian jumlahkan aja. Sebenarnya caranya simple ya. Em, Berarti kan kalau luas itu kan panjang kali lebar kayak. Dari sini kan kita udah dapat nih nilainya ini. Tinggal kita hanya perlu dari sini ke sini berapa. Nah, kalau untuk mencari ini sebenarnya tinggal kalian substitusikan aja. Ini kan si X dan ini Y. Nah, berarti kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1 ya. Berarti nilai Y-nya berapa? Berarti 1 pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, berarti 1 pangkat 2 kan 1 ya. Berarti tambah 1 ya 2. Nah, berarti di sini nilainya 2. Oke. Nah, terus ini kan kita perlu lagi ya nilainya di sini ya. Nah, ini kan dari sini ke sini pasti panjangnya itu adalah apa? Atau lebarnya adalah 1 dan panjangnya kita harus cari ya. Nah, berarti kalau X-nya 2 berapa? Berarti Y masukkan lagi ya. Kita tinggal substitusikan aja nilai X-nya sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, berarti 2 pangkat 2 kan 4. Ya, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti di sini adalah 5. Dan terakhir, ini adalah 3. Nah, ini. Berarti kita tinggal uji yang ini, teman-teman. Ya, berarti masukkan X-nya sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, berarti sama dengan 9 ditambah dengan 1 sama dengan 10. Nah, berarti ini adalah nilainya 10. Nah, sekarang kita cari luas yang pertama. Ya. Nah, luas yang pertama itu kita misalin ini ya. Luas 1, ini luas 2, dan ini luas 3. Ya. Berarti kita cari luas pertama dulu. Luas 1. Luas 1 itu panjang kali lebar ya. 1 dikali dengan 2, ya berarti 2. Ya. Terus luas yang kedua. Ini kan lebarnya tetap tetap 1 ya. Ini kan jarak dari 1 ke 2 ya 1 kan. Ya. Berarti 1 dikali dengan 5 berarti sama dengan 5. Terus luas yang ketiga. Ya, luas yang ketiga itu ini kan tetap 1 lebarnya, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 10. Berarti 1 kali 10 ya 10. Nah, setelah itu kita jumlahkan, karena yang diminta adalah jumlah luas segitiganya. Jumlah luas 3 persegi gitu ya. Berarti 2 tambah 5 tambah 10 sama dengan 17. Jadi jawabannya itu adalah yang opsi A. Gimana? Ya cukup gampang ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut lagi ke pembahasan soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini adalah tentang vektor. Nah, vektor ini sebenarnya lebih enak ya. Kenapa? Ya sebenarnya lebih simpel. Kalian tinggal jumlahkan, kalikan, dan kurangkan aja. Ya, itu untuk dari vektor. Ya. Nah, diketahui ini 3 buah vektor. Ini vektor A, nilainya ini, terus vektor B, nilainya ini, dan vektor C, nilainya ini. Nah, maka yang ditanya adalah 2A ditambah B dikurangi C. Berarti kita cari dulu 2A-nya ya. Berarti 2A itu sama dengan, kalian kalikan aja 2 kali 3 berarti sama dengan 6i. Terus dikurang dengan 2J ya ditambah dengan 4K. Nah, kita mau jumlahkan sama si B ya. B-nya itu kan 1i dikurang 4J. 1i dikurang dengan 4J. Nah, coba kita jumlahkan dulu deh ya. Nah, berarti ini 4K terus negatif 2J ditambah dengan negatif 4J berarti negatif 6J. Terus yang ini 6i ditambah dengan 1i berarti sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 7 ya. Berarti sama dengan 7i. Nah, setelah itu kita kurangin nih sama si C. Ya, C-nya itu kan nilainya ini. Berarti 2i
ditambah dengan 2J dikurang dengan K. Nah, setelah ini kita kurang, ya. Nah, 7I dikurang dengan 2I, ya udah langsung ini aja, 7 kurang 2 berarti sama dengan 5, ya. Berarti yang ini kita boleh salahkan ya, teman-teman, ya. Terus negatif 6, ya, dikurang dengan positif 2, berarti negatif 8, ya, J. Terus 4 dikurang negatif 1, berarti sama dengan positif 5K. Jadi hasilnya adalah 5I dikurang dengan 8J, ya ditambah dengan 5K. Jadi jawabannya adalah yang opsi A. Gimana? Simpel ya? Gitulah kalau cara kerja untuk vektor, ya. Nah, kalau gitu coba kita lihat untuk soal terakhir, ya. Kita lihat yang ditanya adalah ini vektor juga, tapi yang ditanya itu adalah panjang dari vektor A ini, ya. Sebenarnya kalau untuk menentukan panjang itu sebenarnya simple, teman-teman. Panjang itu kalian tinggal kuadratin ya dan akarin aja, ya. Masing-masing dari koefisien dari mereka. Berarti negatif 2 dikuadratin ditambah dengan 3 dikuadratin, ya. Terus ditambah dengan 4 dikuadratin. Gitu untuk mencari panjang ya. Nah, ya udah, berarti negatif 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4 ditambah dengan 9 terus ditambah dengan 16. Nah, berarti 4 tambah 16 20 tambah 9 berarti 29. Berarti nilainya adalah akar dari 29. Jadi jawabannya adalah yang opsi dodol. Ya gimana teman-teman ya? Cukup gampang dan cukup menarik ya. Oke, mungkin ini aja dulu untuk pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat para kalian pejuang SMBT ya. Semoga kalian mendapatkan eh, bangku ya atau semoga kalian lulus UTBK SMBT di tahun ini ya. Good luck buat kalian semuanya. Semangat untuk berjuang. Oke, see you.